Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Ayunda Pratiwi. Kali ini kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer yang ada di Indonesia. Jadi kelompok kami menyimpulkan ada 3 isu kontemporer atau isu yang sedang berkembang saat ini. Ada 3 permasalahan utama. Yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu sederhananya adalah perubahan suhu bumi yang sekarang ini kita rasakan semakin panas gitu ya. Nah, artinya kondisi bumi itu sedang tidak baik-baik saja. Dan ini adalah akibat dari banyaknya kegiatan industri-industri yang akhirnya membuat efek rumah kaca. Nah, akibat bumi yang semakin panas ini ya, ada berbagai gejala-gejala alam yang kita rasakan seperti cuaca ekstrim, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Nah, dampak di Indonesia sendiri itu akan memengaruhi aktivitas-aktivitas perekonomian. Contohnya, nelayan jadi susah melaut, kemudian petani juga sering mengalami gagal panen. Dan pada akhirnya dampaknya nanti adalah generasi milenial dan generasi Z akan mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas di luar gitu ya. Makanya ini menjadi isu karena ini akan mengubah perilaku manusia ke depannya. Pada akhirnya kita harus mampu mempraktikkan konsep hidup hijau atau green living, dan juga kita harus mampu berinovasi dan melakukan berbagai aktivitas dalam konsep yang ramah lingkungan. Lalu isu kontemporer yang kedua yaitu permasalahan korupsi. Jadi korupsi ini mulai dari zaman Putri Gunung Ledang sampai sekarang zaman JJ Bonge Roy Kurma Slebeu itu masih ada gitu ya. Jadi korupsi ini bukan hanya masalah kontemporer, tapi dari zaman dulu sampai sekarang itu jadi isu gitu udah. Dan anehnya kalau Indonesia sebenarnya sudah belajar dari sejarah dari masa lalu, kita seharusnya lebih baik dalam praktik mengurangi angka korupsi ini gitu. Nah, tapi faktanya angka korupsi ini bahkan menurut survei ya, itu 2 tahun belakangan ini angkanya juga meningkat. Nah, isu korupsi ini selalu identik dengan ASN ya, dengan ASN, dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Padahal jika kita pikir kembali, praktik korupsi ini terjadi di berbagai profesi dan pekerjaan apapun itu. Mau pengusaha, dokter, atlet, pedagang, dan lain-lain itu akan ada potensi untuk melakukan korupsi. Dan korupsi ini adalah sebuah bentuk tindakan egois ya. Jadi tindakan egois ini merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, orang-orang yang korupsi sebenarnya sangat melanggar dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan isu kontemporer yang selanjutnya adalah revolusi industri 4.0 ya, atau 4IR ya, atau industri keempat. Nah, jadi revolusi industri keempat ini sederhananya adalah proses kegiatan memproduksi produk-produk ekonomi ya, entah itu musik, barang, atau mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan sebagainya, itu menggunakan artificial intelligence, menggunakan otomasi, dan banyak transaksi-transaksi dalam perekonomian yang menggunakan sistem cloud computing, big data, dan artificial intelligence, kemudian machine learning dan sebagainya. Anda bisa Google sendiri ya, akan sangat panjang jika dijelaskan. Nah, tapi pada intinya kenapa kami memilih isu ini menjadi isu yang sangat krusial untuk kita bahas, karena dampaknya itu sangat komprehensif. Oke, dampak yang pertama yaitu karena perkembangan di era digital ini sangat cepat ya. Jadi adanya boundaryless, artinya tidak ada batasan geografis antar satu daerah dengan daerah yang lain. Akhirnya orang akan lebih mudah
saling berkomunikasi gitu ya, menggunakan media baik itu dari perangkat gadget dan juga internet. Nah, pada akhirnya karena tidak ada lagi batasan geografis, jadi pengaruh dari luar itu lebih mudah untuk masuk. Maka ketika pengaruh dari luar mudah masuk, informasi dari luar lebih mudah masuk, maka akan rentan untuk terjadi perubahan-perubahan paradigma, pemikiran, prinsip, dan nilai-nilai yang ditanamkan. Dan ini akan mengancam nilai-nilai Pancasila, mulai dari persatuan dan kesatuan bangsa, kemanusiaan ya. Pokoknya banyak sekali dampaknya. Jadi kita sebagai kaum milenial dan generasi Z harus mampu memfilter diri karena sekarang batasan geografis menjadi tidak ada lagi karena era digital yang terus berkembang dengan sangat pesat. Nah, lalu yang kedua, dampaknya percepatan digitalisasi. Nah, karena percepatan digitalisasi ini orang mudah mengakses informasi, mengakses berita, maka akan lebih mudah juga orang termakan dengan berita-berita bohong, berita hoax. Nah, ketika orang termakan berita hoax, maka akan ada kubu yang percaya dengan tidak percaya. Ada kubu yang memihak A, ada kubu yang memihak B. Contoh nih, misalnya ada berita hoax tentang vaksin. Wah, vaksin itu nanti ada ditanam chips dan segala macam. Jadi ada kubu yang mau vaksin sama kubu yang tidak mau vaksin. Nah, karena ada kubu yang mau vaksin sama tidak mau vaksin, akhirnya terjadi perpecahan antar kelompok. Nah, ini mengacam juga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, mengancam nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dampak yang berikutnya adalah ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi karena pekerjaan-pekerjaan tertentu menjadi hilang dan tergantikan dengan mesin, akhirnya sumber daya manusia tidak dibutuhkan sebanyak dulu. Jadi mungkin kalau dulu yang mengerjakan pekerjaan itu ada 5, kalau sekarang mungkin hanya 1 aja karena sisanya dikerjakan oleh mesin. Berikutnya adalah peran. Nah, jadi peran ini yang bisa kita lakukan adalah ya, terutama kami sebagai dosen ya, kelompok kami kebetulan dosen semua. Jadi pertama kita bisa lakukan dengan cara mengedukasi mahasiswa dan juga masyarakat ya, melalui mungkin media sosial ataupun secara langsung, bagaimana cara menggunakan perangkat digital yang bijak. Lalu yang kedua, kita harus mampu mengimplementasikan pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur yang mengedukasi bagaimana cara beradaptasi di revolusi industri 4.0. Dan kita tentunya sebagai dosen juga harus mampu cakap secara digital, tidak hanya memberi edukasi, tapi kitanya sendiri juga harus menjadi smart user dan smart lecturer ya, supaya jadi dosen yang berakhlak dan juga kompeten di revolusi industri 4.0. Baiklah, selesai sudah analisis isu kontemporer dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.